firman-Nya Ustaz. Nanti buka ayat selanjutnya, ayat 59. Kriteria pemimpin menurut Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam, ya ayyuhalladzina aman. Allah memanggil dengan sebuah kalimat ya ayyuhalladzina aman. Itu sebuah kalimat yang berjilbab diharamkan untuk memakai jilbab. Bayangkan, lepas jilbab. Apa yang terjadi? Turki terpuruk waktu itu. Bayangkan Pak, kita lihat Pak. Maka benarlah kata Ali bin Abi Thalib, di akhir zaman banyak ulama yang katanya. Ulama yang bisa dibayar. Kan viral videonya itu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penjual rambutan banyak di kota Binjai, penjual lemang banyak di kota Tebing Tinggi. Saya doakan yang jawab salam saya ini, yang belum berangkat haji cepat berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pada zaman digital saat ini, ada handphone BlackBerry, ada handphone Samsung Galaxy. Walaupun ini bukan Ustadz MNC TV, tapi ini Ustadz Zulfami Hasibuan SPDI MPD. Saya ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ala rasulina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Membeli martabak bersama si kembar. Bapak-bapak apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, ini senior saya nih Pak. Walaupun tak pernah jumpa, baru kali ini jumpa, Ketua IKMTS Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Basori SAG. Kami sama-sama alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, dunia akhirat. Ustadz alumni tahun berapa Ustadz?
Isin ya, 90 Ustaz Pak. Saya alumni tahun 2011. Jadi baru 9 tahun yang lalu pulang saya ke Medan. Alhamdulillah saya selesaikan S1 dan S2 dan alhamdulillah ini lagi lanjut S3. Sama-sama kita hormati juga, kita muliakan Ketua FKMSS. FKSMM. Ustadz Muhammad Hendro SPDI, serta tokoh-tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tak bisa kita sebutkan satu-satu, serta ayahanda semua, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan langkah bapak menuju majlis kita ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Paling terpenting saat ini nikmat kesehatan, Pak. Di luar sana banyak orang yang penyakitan, betul Pak? Apalagi virus corona ini Pak, semakin menjadi-jadi. Banyak orang yang menjadi korban. Makanya saya katakan kita yang hadir pagi hari ini Pak, subhanallah. Kenapa? Coba bayangkan Pak, 2.880 liter oksigen yang Allah berikan setiap hari Pak. Bayangkan. Bukan hanya oksigen saja yang kita hirup, akan tetapi nitrogen pun kita hirup. 11.376 liter nitrogen Pak. Kalau ini diuangkan Pak, subhanallah, 1 liter oksigen sekarang kurang lebih berharga Rp25.000. 1 liter oksigen Pak. Bayangkan tuh Pak. Itu oksigen belum nitrogen. 1 liter nitrogen itu kurang lebih berharga Rp15.000. Kalau ini dikalikan Pak, 2.880 liter oksigen dikalikan tadi Rp25.000. Kemudian 11.376 liter nitrogen dikalikan tadi Rp15.000. Berapa kira-kira jumlahnya Pak? Mbah kalkulator lah Pak ya, yang bisa menjawab. Satu hari kurang lebih bapak-bapak ayahanda semua, kurang lebih sekitar 500 jutaan. Kalau dikalikan 1 bulan berapa Pak? 1, miliar ya. Kalkulator pun error dia Pak. Bayangkan. Ini Allah berikan kepada kita free, gratis. Wahai A, wahai Ucok, wahai Fulan, wahai Misno, wahai Misno, Misnan, ini kuberikan kepada engkau hanya cuma-cuma 2.880 liter oksigen, 11.376 liter nitrogen. Kenapa engkau tidak mengembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pantas Pak marah. Ada yang bilang memang ini virus corona ini adalah konspirasi. Ada yang bilang begitu pendapatnya. Kalau kenyataannya Pak, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Kerusakan yang nampak di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri, bukan yang lainnya. Jangan pernah kita mengalahkan Allah. Jangan pernah kita mengalahkan orang lain. Coba diri kita Pak. Apa kata Allah tadi? Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Salah satu nggak bisa jadi Pak sesuai dengan tema kita. Pemimpin yang zalim. Betul Pak? Pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak peduli umat Islam. Tidak peduli dengan rakyat. Banyak. Inilah penyebab bencana itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya khalifah, apa perbedaan antara khalifah dengan pemimpin? Kalau khalifah kita lihat Pak, itu sistem penunjukan. Kalau pemimpin kita lihat di Indonesia sistem demokrasi, pemilihan. Kalau tadi khalifah penunjukan. Lihat setelah wafat baginda Rasulullah SAW,
Kalau zaman sekarang berebut Pak, orang pengen jadi bupati, betul? Aku aja lah. Udah mati si Fulan, akulah maju kata. Oh, kalau zaman Rasulullah tak ada. Saling menolak. Engkaulah Abu Bakar. Tidak. Aku tidak pantas. Umar, aku juga tidak. Utsman, tidak. Inilah Pak contoh. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 juz 1, posisi sebelah kiri paling atas. Wa in qala rabbuka lil malaikah. Dan ketika Allah berfirman, berkata, berkomunikasi dengan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, akan aku jadikan manusia itu sebagai khalifah. Kemudian para malaikat pun Pak memberikan pendapatnya. Ibarat kata lagi rapat nih Pak, Allah dengan para malaikat. Jadi para malaikat ngadakan interupsi Allah. Kan biasa itu kalau lagi rapat Pak ya, dipimpin Pak BKM, kepala desa, interupsi Pak BKM. Oh, tapi malaikat enggak kayak gitu lah kan Pak, interupsi Allah, enggak, interupsi Allah. Ada pendapat. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia ya Allah? Padahal mereka itu kerjaan man yufsidu fiha, merusak dunia ya Allah. Wa yasfiku dima, akan menumpahkan darah di dunia ya Allah. Itulah yang dikatakan malaikat, pendapat malaikat Pak. Ditambah lagi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah, pagi siang malam petang ya Allah, kami nusabbihu bihamdika, kami bertasbih kepada Engkau ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami juga mensucikan namamu ya Allah. Kemudian apa kata Allah Pak? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian, kata Allah. Setelah itu malaikat diamlah semua Pak, ya kan? Namanya ibarat kata kayak presiden, menteri ngasih instruksi, mohon maaf Pak Presiden, apa kau? Kata presiden, kan begitu. Kalau Medan, orang Medan presidennya kan gitu Pak, apa kau? Kan begitu misalnya. Bupatinya, apa kau? Kan begitu. Ini mau ngasih instruksi begini-begini. Aku lebih tahu, kata presiden. Sebenarnya yang layak seperti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pemimpin yang diberikan pendapat oleh masyarakat, oleh rakyat, wahai Pak Bupati, anggota DPR, kami memberikan pendapat, nasihat begini. Aku lebih tahu Pak. Ini sudahlah, tak usah lagi dipilih orang yang seperti ini Pak. Gak mau lagi dengarkan pendapat kita. Kalau itu sudah milik Allah, maka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian di ayat 31 Allah katakan wa 'allama Adamal asma. Kemudian diajarkanlah Nabi Adam Pak, diciptakan sudah, kemudian diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, diperkenalkan, ini bumi, ini gunung, ini sungai, ini laut, semua dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kalau ada nama kita Adam Pak, anak kita atau kita ada nama sini Pak Adam? Nggak ada. Anak yang Adam ada Pak? Terkadang sekarang, zaman sekarang suka gaul-gaul Pak, sok-sok keren, sok gaul, sok kekinian, ya kan? Anak pertama Thomson, anak kedua Nelson, anak ketiga Clarkson, anak keempat Apixon, anak kelima Doraemon. Bayangkan, ada lagi nama ayah, nama emak dicampur-campur, digabung-gabung. Si emak nggak mau kalah, suami nggak mau kalah, istri pun nggak mau kalah. Nama ayah Baskoro, nama emak Komaria. Udahlah, nama anak jadi korban, Baskom. Bayangkan, nggak mau kalah si suami, si bapak. Aku masukkan namaku, datang si ibu, aku pun masukkan namaku. Udahlah. Iya. Ada lagi digabung-gabung sukunya, banyak Pak. Ayah orang Aceh, Tengku. Emak orang Arab, anak korban, Tengkurap jadinya. Bayangkan Pak. Makanya kasih nama yang baik-baik, karena al-ismu doa. Itu sudah direncanakan Pak. Semua itu sebelum penciptaan manusia
Yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu sudah direncanakan siapa Adam itu, siapa Idris itu, Nuh, Hud, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Masuk kita di surat An-Nisa ayat 58, Pak. Apa kata Allah di situ? Allah mengingatkan kita, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, menyuruh kita, antu addul amanati ila ahliha. Kata Allah, berikanlah amanah itu kepada yang ahlinya. Berikan amanah itu kepada ahlinya. Tadi malam kami kumpul, Pak, sama Menteri Informasi, Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, periode 2009-2014, atau yang kita kenal dengan Ustadz Tifatul Sembiring. Kenal, Pak, ya? Beliau mengatakan, inilah misalnya ini kan, Pak, di Medan, saya orang Medan. Kenapa kemarin itu sebenarnya mereka berkeinginan melawan kotak kosong saja. Tapi dua partai alhamdulillah memutuskan keinginan istana. Akhirnya ada dua calon. Cerita ketika calon yang itu mengatakan, aku mau mengajukan dari partai ini. Kan begitu. Apa visi dan misi Ananda? Apa visi dan misi Adinda? Kok mau menjadi calon wali kota Medan? Itu nanti bisa dah. Seiring berjalan waktu nanti bisa kita bicarakan. Bayangkan, Pak, kalau kita lihat konteks surat An-Nisa ayat 58, belum pernah pengalaman, belum tahu apa-apa tentang birokrasi. Kalau bahasa kita kambitan, kan begitu, Pak? Belum pernah pengalaman. Maka benarlah firman Allah tadi, Allah saja memerintahkan kita, kalau kita memberikan kekuasaan, jabatan, pimpinan, berikanlah kepada yang ahlinya. Bayangkan, Pak, ini bukan karena keterkenalan. Ibu-ibu kita biasa, istri-istri kita, Pak, karena kegantengan, ya kan? Ganteng kali dia, Bang. Kau kenapa cocok dia? Culuk dia matanya. Ganteng kali. Macam malian, tak tahan aku, Bang. Ganteng kali. Bapak-bapak pun juga, karena cantiknya aku pilihlah dia, kan begitu. Wih, karena terkenal, karena ganteng, karena kaya, karena anak pejabat, anak menteri, anak presiden. Ini banyak yang di zaman kita sekarang. Inilah yang mengalahi firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau pilih dia? Dikasih ngaku Ustaz 500.000. Oh, mantap. Kenapa kau pilih dia? Yang tadi 500.000 Ustaz, datang yang B ini 700.000. Kau pilihlah dia, mana yang mantap? NPWP, nomor piro, wani piro. Bayangkan, Pak, udah terkenal itu NPWP. Bukan NPWP yang itu kan. Oh, diartikan nomor piro, wani piro. Bayangkan, Pak, bagaimana kepemimpinan kita, bangsa kita ini mau maju. Makanya sistem khilafah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi inilah, Pak, liberal, komunis, tak suka itu semua. Makanya Imam Habib Rizik, imam besar umat Islam, bayangkan sampai saat ini belum pulang, Pak, ke Indonesia. Padahal dia orang Indonesia. Keturunannya, ayah kakeknya ikut membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi macam kita, ya Allah, ya Rahman, musuh di kampung kita sendiri. Seperti itulah, Pak. Inilah keadaan negara kita, bangsa kita. Maka kata Allah tadi, berikan yang kepada ahlinya. Tadi kata Ustaz Muhammad Endro, mungkin Ustaz Ahmad Basori, dari kita mungkin harus ada nanti 2024. Betul. Kenapa, Pak? Ketimbang di DPR itu orang-orang mafia, penjahat yang tidak mengenal agama, lebih baik kita yang mengenal agama, Pak, mengenal Allah. Mana firmannya, Ustaz? Nanti buka ayat selanjutnya, ayat 59. Kriteria pemimpin menurut Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam, ya ayyuhalladzina aman. Allah memanggil dengan sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina aman. Itu sebuah kalimat penghormatan, Pak.
Sama kayak kita manggil camat, Pak Camat. Padahal namanya mungkin Misno, ya kan? Tak mungkin kita bilang Pak Misno, ya kan? Pak Camat. Segan kita, hormat. Baru Pak Bupati, Pak Bupati, Gubernur, Pak Gubernur, Menteri, Pak Menteri. Penghormatan. Allah saja menghormati orang-orang yang beriman. Dalam hal memilih pemimpin, Allah memanggil kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Atiullaha wa atiur rasul. Patulah dan taatlah kepada Allah dan ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya ditanya, cemana Ustadz kriteria pemimpin menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Qur'an? Dua saja. Patuh dia kepada Allah, maka insya Allah dia adil, Pak. Patuh dia kepada Allah, maka insya Allah dia bijaksana, Pak. Begitu juga ketika dia patuh dan mengikuti sunnah Rasulullah, pasti dia akan mengikuti gaya kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum jadi anggota DPR, ditelepon sekali langsung angkat. Halo Pak, halo. Ini ada pertemuan di sini. Siap, datang. Udah jadi anggota DPR, bayangkan Pak. Ditelepon beratus-ratus kali. Ijazah. Matikan. Matikan. Ya Allah, macam apa kali? Bayangkan Pak, ini yang pernah saya rasakan juga. Padahal untuk keumatan, sebelum jadi pemimpin dekat rakyat. Maka nanti ada Imam Al-Ghazali di terakhir saya sampaikan pesan dan nasihat Imam Al-Ghazali tentang kepemimpinan. Maka ngapa nanti kita ini tahun 2023 ini paling pemilihan Bupati Deli Serdang. Lihat yang patuh dan taat kepada Allah saja. Lihat sholatnya, lihat hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas, secara vertikal dan horizontal. Lihat saja, tak usah kita pusing-pusing. Apalagi kalau dia membayar, sudah tak usah dicoblos. Tapi ada rumusnya kalau di masyarakat, uangnya diterima Ustaz, sayang kan gitu. Tapi yang kita pilih bukan dia, kan begitu Pak ya, di masyarakat. Ustaz pilih yang mana? Inilah ada. Ustaz dikasih? Enggak. Kalau 500.000? Enggak. 100.000? Enggak. 2 juta? Enggak. 50 juta? Pikir-pikirlah. Ikut pikir-pikir ya kan Pak, antara ngambil atau enggak. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat negara-negara Islam yang maju Pak. Kita kan bisa mencontoh negara Islam yang lagi berkembang dan maju. Kira-kira apa Pak? Turki. Bayangkan Pak, Recep Tayyip Erdogan. Kenal Pak? Kenal di mana Pak? Turki, tuntungan belok kiri. Kenal lah Pak ya, tapi mudah-mudahan Recep Tayyip Erdogan pun kenal kita. Mudah-mudahan ya kan Pak. Nah, kita kenal dia, subhanallah. Kalau kita lihat sejarah Pak, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa tadi ayat 59, juz 5 posisi sebelah kanan paling bawah, lihat. Presiden pertama Turki siapa Pak? Siapa namanya Pak? Bayangkan Pak matinya bagaimana. Presiden yang liberal, presiden yang komunis, Farik Kemal Atatürk. Bayangkan, matinya sulit Pak. Azan diubah pakai ke bahasa Turki. Ibarat kata azan diubah ke bahasa kita Indonesia atau bahasa daerah. Kalau orang Padang misalnya Allah Maha Besar, Allah Magadang, gadang-gadang begitu. Kalau orang Batak kayak saya Sibuan, Allah Magodang, gadang. Ente namenek. Nah, dijawab pula nanti kan begitu. Itulah Turki. Kan Allah Magodang. Datang dibilang yang azan, orang lain tahu yang kecil kan gitu. Ente namenek gadang. Bayangkan Pak. Kemudian apa? Perempuan yang berjilbab diharamkan untuk memakai jilbab. Bayangkan, lepas jilbab. Apa yang terjadi? Turki terpuruk waktu itu.
Bayangkan Pak, saya baca biografinya, ceritanya aja merinding. Ketika detik-detik ajal nggak, ya Allah ya Rahman, panas tubuh nggak Pak, menjerit-jerit, panas Pak. Bayangkan, seisi istana ketakutan, penjaga istana. Kenapa raja kita? Kenapa presiden kita? Bayangkan, raja yang zolim, presiden yang zolim. Bayangkan. Ini tunggu-tunggu saja lah ini Pak, pemerintah kita ini. Ini udah kena corona. Oh, Pak, diliput, masuk pula nanti sampai ke istana kan. Besok tinggal ditangkap aja lah ini. Sudah siap Pak, takbir. Bayangkan Pak. Dan setiap hari, bahkan panas. Dilapisi es Pak, tempat tidur nggak, badan nggak Pak, masih juga kepanasan. Bayangkan. Dibuang pun ke laut, masih juga kepanasan. Masya Allah. Waktu meninggal nggak, bayangkan. Mau dikuburkan bapak-bapak, bayangkan. Ditolak, terbang itu jenazah. Bayangkan. Ini sejarah. Ini bukan hanya fiktif, khayalan, tidak. Tapi fakta dan sejarah bagi umat Islam. Harus tahu kita. Tapi berbanding 360 derajat, kita lihat sekarang pemimpin yang patuh kepada Allah, pemimpin yang mengikuti sunnah Rasulullah. Negara-negara sekuler, negara-negara Eropa Barat takut dan segan kepada Turki. Siapa yang berani menyentuh Irak, siapa yang berani menyentuh Palestina, berhadapan dengan Turki. Bayangkan Pak, kita yang mayoritas umat Islam di sini, di Indonesia, presidennya ketakutan. Mengucapkan bela sungkawa saja, memperjuangkan Irak, Palestina, tidak mau. Kemana wajah umat Islam Indonesia Pak? Saya pun malu, apalagi diliput. Mungkin sampai Turki nanti, oh dipanggil, bisa jadi kan begitu. Ini keras Ustaz nih kan. Iya, bayangkan Pak. Mana berani? Apalagi kita lihat Pak, mereka memiliki rudal. Rudal Rusia belum ada apa-apanya Pak. Coba lihat. Kalau ada negara yang sok berani seperti Turki, tidak memiliki modal kekuatan seperti Turki, dengan memiliki rudal, habis Pak. Berani kalian Rusia? Serang. Sekali rudal, setengah Rusia hancur. Amerika, satu kali rudal Pak, 75% hancur Amerika. Mana ada yang berani? Itu hebatnya Turki. Kenapa? Dipimpin oleh pemimpin yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah sabda Rasulullah, salasud du'a la yuraddu. Ada 3 golongan, insya Allah doanya tidak akan tertolak oleh Allah. Siapa? Doa us-shaim, doa orang yang berpuasa. Maka bapak-bapak kalau puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Nabi Daud dan yang lain sebagainya, Ayyamul Bid, perbanyak doa Pak ketika puasa. Yang kedua, doaun imamun adil. Doa pemimpin-pemimpin adil. Kalau ditanya bagaimana Ustaz, kenapa negara kita nggak maju-maju? Jawabannya gampang. Karena belum lahir pemimpin-pemimpin yang adil. Walaupun ada Pak, perbandingannya jauh. Kita lihat di DPR, parlemen kita yang di pusat Pak. Sekarang kita ini Pak, was-was. Semua partai sudah ke sana. Tinggal 2 partai nih Pak yang masih mendukung aspirasi umat Islam. Tadi malam pun dibahas oleh Ustadz Tipatul sendiri. Kami kecewa. Beliau, tak usah sebutkan nama, melanggar kode etik jurnalistik, mengebrang ke sana. Kita kehilangan payung, kita kehilangan tokoh nasional Pak. Kenapa? Sudah mereka rebut semuanya. Media mereka, di parlemen mereka, di eksekutif mereka, legislatif mereka, yudikatif mereka. Kita di mana Pak? Makanya umat Islam bersatu Pak. Betul. Doa pemimpin yang adil ketika kita memilih pemimpin yang adil. Jangan hanya lihat uangnya atau kekayaannya.
tapi lihat nasib umat Islam 5 tahun ke depan. Baik itu di eksekutif, baik itu di legislatif. Eksekutif nanti Pak, pemilihan bupati. Setahun setelah itu 2024 legislatif pun main Pak. Maka nggak betul tadi arahan Ustadz Ahmad Basori, Ustadz Muhammad Hendro. Dukung Pak. Kalau ada memang yang siap maju dari kampung kita ini, agamanya bagus, mengikuti sunnah Rasulullah, itu pilih Pak. Betul. Kemudian yang terakhir, doa yang insya Allah tidak tertolak adalah doaul mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Doa ini Pak senjata. Apa kata Rasulullah? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kalau di tangan tentara, Polri, pasukan kerajaan, mereka memiliki senjata, iya. Tapi hakikat senjata yang lebih dahsyat dan lebih kuat, jangan remehkan sekali-sekali doa Pak. Berdoalah kita kepada Allah, apalagi musibah bencana yang begitu dahsyat melanda dunia ini, perbanyak doa. Doa kita Pak. Ini saya menyampaikan sebuah kisah di dalam kitab Qisasul Anbiya, karangan Syekh Abdullah Al-Murtada. Beliau menceritakan di situ banyak tentang doa-doa para nabi Pak. Yang saya sampaikan pagi ini doa Nabi Yunus alaihissalam. Kenal dengan doa Nabi Yunus Pak? Kenal dengan Nabi Yunus? Takut jawab kan Pak, nanti Ustadz ngejek pula lagi. Kenal di mana kan gitu. Nabi Yunus alaihissalam Pak, singkat saja ceritanya. Seorang pemimpin. Ya, tapi yang kita ceritakan ini, yang saya sampaikan ini, bagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti buka dalam surat Al-Anbiya juz 17 ayat 87. Posisi sebelah kanan tengah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita dengarkan kisahnya ini Pak baik-baik. Tak usah kita meragukan doa. Jangan pernah kita meragukan doa kita kepada Allah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditangkap dan ditelan ikan paus hidup-hidup, dibawa keliling 5 samudra Pak. Samudra Pasifik, Atlantik, Antartika, Samudra Hindia. Dibawa keliling Pak. Tapi kalau anak kids zaman now ditambah nggak 1, Samudra Cinta. Ustaz, iya, tambah 1. Apa itu? Samudra cinta. Oh, cinta mati kau ya. Iyalah Ustaz. Berani aku mengelilingi samudra. Mantap lah kau pengorbanan cintamu itu ya. Iya. Keliling 5 samudra dibawa ikan paus itu, Pak. Bayangkan, kalau kita pikir pakai akal logika, kita mungkin sudah mati, Pak. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak putus asa. Dia yakin ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Apa katanya? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sedangkan aku adalah orang yang zalim ya Allah. Kalimat sebuah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, Pak? Nabi Yunus alaihissalam terbebas dengan cara dimuntahkan oleh ikan paus. Selamatlah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi doa ini bisa nanti kita baca, kita pakai, Pak. Ketika suatu saat nanti bapak-bapak berangkat ke kota, ditilang sama Pak polisi. Pak, mana kaca spion? La ilaha illa anta. Pak, mana helm? La ilaha illa anta.
Pak bisa lihat STNK SIM, la ilaha illa anta. Yakinlah polisinya lari terbibit-bibit Pak. Dalam hatinya, bapak ini kesurupan atau enggak katanya kan. Bisa dicoba Pak ya. Tapi kalau tetap ditilang, Ustaz enggak tanggung jawab. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah khalifah dan pemimpin. Kalau di zaman Rasul itu satu yang bersinergi, saling bergerak untuk umat. Ditunjuk. Kalau jawaban pemimpin zaman Rasul Pak ditunjuk, jawabannya bukan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau pemimpin kita enggak, pasang keyboard, pesta, dudang, ya kan? Berasa amanah itu biasa aja. Tapi kalau zaman khalifah, zaman Rasul, pemimpin itu, jabatan itu, kekuasaan itu adalah bencana bagi mereka, Pak. Musibah. Maka mereka mengucapkan yang pertama kali mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Jabatan kami, kekuasaan kami, amanah kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali, imaratud dunia wa khabaruha minal muluk. Kejayaan dan kesengsaraan, kemerosotan suatu negeri, suatu negara, suatu bangsa, suatu negara, daerah, minal muluk, itu tergantung dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau kita mau lihat kabupaten kita, bupati nanti Deli Serdang, gubernur juga, anggota DPR kita, kepala desa misalnya, ini bentar lagi nih kayaknya Pak ya. Oh baru 2022. 2022 itu semua tergantung kepada pemimpin. Makanya nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tibrun fin Nasihatil Muluk, nasihat-nasihat buat para pemimpin. Yang pertama, ar-raisu ya'rafu ar-riyasah. Pemimpin itu harus tahu kedudukan dan pentingnya kekuasaan. Makanya yang mau jadi pemimpin Pak harus tahu dulu kedudukan pemimpin itu buat apa. Kedudukan itu buat dia atau buat umat. Jabatan itu buat kelompoknya atau buat umat. Harus tahu. Jangan hanya sekedar mendaftar saja. Kan sikit-sikit sekarang mendaftar, ribut semua kemarin. Pendaftaran. Tapi mereka tidak memikirkan apa itu pemimpin, apa itu pejabat, apa itu penguasa. Makanya ini yang harus dipahami kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, yuhibbu an-nasihata minal ulama. Mereka rindu, cinta dan suka mendengarkan petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari ulama. Tapi terkadang sekarang kita lihat Pak, maka benarlah kata Ali bin Abi Thalib, di akhir zaman banyak ulama yang katanya. Ulama yang bisa dibayar. Kan viral videonya itu. Diterima amplop warna coklat tebal. Tak usah saya sebutkan, mungkin bapak-bapak tahu. Ya kan Pak? Bayangkan tebal apa mata kita nggak kuning Pak? Mantap, kan begitu Pak ya? Bayangkan. Ini ulama maka benarlah. Jadi ulama yang mana Ustaz? Sesuai dengan tadi menurut Imam Al-Ghazali, mendengarkan suka nasihat petua-petua ulama, ulama-ulama yang hasan, ulama-ulama yang baik, ulama yang ahli sunnah wal jamaah, ulama yang tidak bisa dibayar sedikit pun Pak. Kita lagi minim keulamaan Pak. Betul kalau saya katakan. Zaman dulu kita merdeka Indonesia ini ada Buya Hamka, ada Kiai Haji Hasan Asari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan Pak, sekarang kita lihat, untung ada penjaga ini. Saya pun takut-takut juga tadi membahas PKI komunis. Saya kan Syekh Alif Jabir ditusuk, untung aman ini Pak ya. Takutnya nanti pulang diikuti Pak ya kan. Iya, ngeri Pak. Novel Baswedan disiram
pakai air panas, air keras, air kimia. Pas di sidang dibilang tak sengaja. Bayangkan bangun subuh, orang gila dibilang, masa bisa bangun subuh, kan? Menuju masjid disiram, tak sengaja, orang gila katakan. Itu juga yang nusuk Syekh Ali Jabir, orang gila katakan. Kan video nggak lihat tersebar, datang dia lari kencang begini, tahu dia. Bayangkan Pak, masa dibilang orang gila. Yang bilang itulah orang gila. Ini sudah dikonsep mereka Pak, apalagi nih bulan September. Mereka memperingati hari ulang tahun mereka. Apalagi 30 Pak. Di Tembung sana Pak, itu sudah mulai hidup kembali itu Pak komunis. Bayangkan. Sudah mulai hidup. Siapa yang bilang sudah punah, sudah mati? Tidak. Bahkan mereka memiliki wajah baru, casing baru, baju baru. Memang masih komunis, tapi bajunya udah ganti. Konsepnya sama, tapi diupdate Pak. Target mereka kan satu-satu sudah mencapai target. Legislatif sudah mereka duduki. Tadi yang saya sampaikan. Eksekutif, yudikatif. Lihat, bayangkan Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali, pilihlah tadi yang dia suka mendengarkan nasihat ulama yang baik. Saya teringat ketika sahabat duduk dengan Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kejayaan umat Islam nanti setelah engkau wafat? Berikanlah petuah dan nasihatmu ya Rasulullah." Rasulullah begini Pak. Takbir. Begini Pak. Apa maksudnya ini Ustaz? Ini ada maknanya. Di balik jari satu persatu ini ada maknanya. Dijelaskan oleh Rasulullah. Ini maknanya adalah al-ulama. Ulama. Maka nggak lihat. Kalau ada setiap prestasi yang juara. Ayah. Iya. Pani juara 1. Mantap. Kan nggak mungkin. Pani juara 1. Mantap. Kan nggak mungkin pakai ini. Ini adalah sebuah penghormatan ulama. Ini dia Pak. Kemudian yang jari telunjuk ini apa Ustaz? Ini adalah al-umara, pemimpin Pak. Makanya seharusnya pemimpin minta nasihat kepada ulama. Dia lebih besar Pak di hadapan Allah nih. Jempol. Kalimat, sebuah ekspresi ketika ada orang yang sukses atau berprestasi. Ini adalah pemimpin. Maka lihat, ketika kita ngurus anak kita, Budi, ambilkan dulu sapu tuh. Kan nggak mungkin, ambilkan dulu sapu tuh. Pakai jari tengah, kan nggak mungkin Pak. Ini maknanya adalah pemerintah, pejabat, pemimpin, penguasa. Pakai jari telunjuk. Ketika pemimpinnya yang soleh, tutup tempat maksiat, tutup. Bagikan klaim zakat, bagi. Ketika ini sudah dipegang orang yang soleh Pak. Nih, jari telunjuk memang nampaknya cuma jari Pak, tapi memiliki the power dan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian yang jari tengah, apa ini Ustaz? Zu'ama. Zu'ama itu adalah cendekiawan, ilmuwan. Kita lihat Pak, ilmuwan kita sudah meninggalkan kita semua. Mantan presiden kita Prof. B.J. Habibie, ilmuwan yang bisa menciptakan pesawat Pak dari Indonesia. Bayangkan. Kalau ditanya lagi sejarah, siapa yang menciptakan pesawat pertama kali? Bukan yang orang Amerika yang kembar itu Pak, bukan. Tapi inilah penipuan sejarah. Kalau kita lihat sejarah, Abbas ibnu Firnas, itulah yang pertama kali menemukan bagaimana penciptaan pesawat. Dialah Pak, Abbas ibnu Firnas. Orang mana Ustaz? Turki lagi. Dia membaca surat Al-Muluk ayat 19, juz 29, posisi sebelah kanan bawah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin. Apa kata Allah? Awalam yarau ila at-tayri.
Kenapa kalian tidak memperhatikan burung-burung yang bisa terbang? Soffati wa yaqbid. Ternyata rumusnya hanya dua, Pak. Soffah, kembangkan. Wa yaqbin, katupkan. Kembang, katup, kembang, katup. Makanya dipraktekkan Ibas Ibnu Firnas tadi. Di praktek yang pertama, dia bawa sayap yang sudah disiapkannya ke atas bukit. Tapi dia nggak mau langsung ke bawah, Pak. Di atas bukit saja. Dia kembangkan, katupkan sesuai firman Allah tadi. Mencontoh bagaimana burung bisa terbang. Kembang, katup, kembang, katup. Akhirnya terbang dia, Pak. Walaupun hanya setengah meter. Terbang dia. Bayangkan. Keesokan harinya dibuatnya lagi sayap yang lebih besar. Sama rumusnya. Firman Allah. Soffati wa yaqbin. Kembangkan dan katupkan. Kembang, katup, kembang, katup. Terbang, Pak. 1 meter. Keesokan harinya 1,5 meter, 2 meter. Sampai di hari terakhir, Pak. Dia buat lagi sayap yang lebih besar. Bismillah ya Allah. Walaupun, Pak, taruhan jadi, nyawa jadi taruhannya. Dia kembangkan, dia katupkan sayapnya. Kembang, katup, kembang, katup. Akhirnya jatuh, Pak. Dari bukit yang begitu tinggi, jatuhlah dia ke dasar tanah. Tapi dia meninggalkan sebuah ilmu. Itulah ilmu menciptakan atau membuat pesawat terbang. Siapa? Abbas Ibnu Firnas. Ini dia, Pak. Makanya ketika jempol, jari telunjuk, jari tengah dipukulkan ke dinding, apakah memiliki efek suara? Belum, Pak. Bayangkan. Belum. Masih ada 2 lagi kekuatan yang harus disatukan. Siapa ini? Jari manis. Jari manis ini kata Rasulullah adalah agniya. Orang kaya yang dermawan. Banyak orang sekarang, ya Allah, orang kaya pelit-pelit, Pak. Remaja masjid curhat semua. Asal acara hari besar Islam, Ustaz, ya Allah, orang kaya yang itu rumahnya macam istana, pelit kali, Ustaz. Kenapa? Kami minta bantuan untuk acara maulid, dikasihnya goceng. Ya Allah, yang ngasih pun pembantu nggak, Ustaz. Ya Allah. Pala kalian, pala Ustaz, bakar aja lah. Pala begitu. Ya Allah, rumah mentereng, mobil banyak, ngasih goceng, yang ngasih pembantu. Bayangkan, Pak. Makanya kata Rasulullah, ketika ada orang kaya yang dermawan, siap memfasilitasi umat, siap, maka umat Islam akan jaya. 4 ini saja, Pak, belum bisa memiliki efek suara yang bagus. Belum. Ada satu lagi, walaupun dia kecil, ya, menek, kecil, tapi dia memiliki kekuatan juga. Apa itu? Du'aul fuqara wal masakin. Doa orang fakir dan miskin. Ketika 5 faktor ini, 5 kekuatan ini sudah disatukan, Pak, coba pukulkan ke dinding. Oh, pecah, Pak. Bayangkan, Pak. Memiliki efek suara, betul tidak? Coba 1. Apa suaranya? 2, belum. 3, 4. Tapi kalau sudah 5, ulamanya bersatu, ulamanya tidak memikirkan apapun kecuali umat. Begitu juga pemimpin, begitu juga ilmuwan, begitu juga orang kaya, begitu juga orang fakir miskin, selalu mendoakan teman-teman sahabatnya, tetangganya, apalagi kaum muslimin dan muslimat, maka akan berjayalah umat Islam. Takbir. Inilah pesan Rasulullah, Pak. Karena tadi Imam Al-Ghazali mengatakan, carilah pemimpin yang suka mendengarkan petuah nasihat dari ulama. Kemudian yang ketiga, la mutakabbir, tidak sombong. Sama yang kayak saya katakan tadi kan, Pak. Jangan nanti sebelum terpilih mudah dihubungi, sudah terpilih sulit kali dihubungi atau dijumpai. Pasti mungkin bapak-bapak merasakan juga. Betul, Pak, ya? Betul, Pak. Kemudian selanjutnya apa kata Imam Al-Ghazali? Nasihat untuk pemimpin-pemimpin, hidup sederhana, tapi jangan hanya pencitraan. Hidup sederhana, saya ingat alumni senior saya, mungkin senior Ustadz juga, Ustadz Hidayat Nur Wahid, Ustadz. Iya.
Beliau waktu itu dari dulu udah di MPR, sekarang wakil ketua MPR. Dulu sempat menjabat ketua MPR RI. Saya masih ngantri Ustadz di Gontor. Bayangkan, tahun 2008-9 itu kalau nggak salah beliau jadi ketua MPR. Beliau seharusnya jatahnya mendapatkan mobil dinas Volvo. Bayangkan Ustadz, Volvo Pak. Tapi dia nggak mau. Dia pakai Kijang lama. Waktu itu Innova kayaknya belum keluar. Pakai Kijang yang lama sajalah kata. Ini anggaran untuk beli mobil Volvo, kasihkan aja ke umat. Bayangkan Pak. Itu baru sederhana. Kalau misalnya kesederhanaan nggak hanya pencitraan, turun ke gorong-gorong ke paret, siapa yang nggak bisa? Ustadz pun bisa. Nanti habis ini ke paret saya. Ambil sampah. Oh mantap Ustaz tuh calon pemimpin. Itu pencitraan. Yang dikatakan maksud tadi Imam Al-Ghazali sederhana seperti tadi. Bukan pencitraan. Zaman dulu 2008 itu mungkin handphone belum ada. Kalaupun ada baru keluar yang handphone lempar kambing katanya. 36 apa itu? Handphone 3615 apa itu Pak ya? Handphone yang dulu, jadul kali. Bayangkan. Itulah baru pemimpin yang sederhana. Kalau kita contoh lagi ya Rasulullah SAW. Siapa bilang Rasulullah itu orang miskin? Siapa? Orang kaya Pak. Melamar Siti Khadijah, bayangkan Pak, berapa rekor unta? Kalau diuangkan itu 2 miliar. Hebat nggak Rasulullah? Kaya nggak Rasulullah? Melamar Siti Khadijah, kurang lebih diuangkan 2 miliar. Baru itulah dikatakan hidup sederhana. Kalau masih pakai pengawalan, ini alhamdulillah lah pengawalannya kan. Itu pengawalan super ketat, pas pampres semua. Wah, itu bukan sederhana. Itu berarti takut dengan rakyat. Takut diapain rakyat. Coba kalau kita lihat juga cerita tentang Turki. Saya suka kali Turki memang Pak. Kan ceritanya itu tahun berapa yang mau dikudeta? Recep Tayyip Erdogan 2017 kalau nggak salah, 16 atau 17 antara itu. Jenderal berkhianat kepada beliau. Beliau mau jadi presiden. Recep Tayyip Erdogan lagi kunjungan ke luar negeri. Ibu kota Turki Ankara lagi dikuasai sama kudeta. Dah diumumkan, ditelepon beliau, Pak Presiden, Turki ibu kota lagi dikuasai sama jenderal yang mengkudeta. Oke. Sekarang siapkan, saya akan video konferensi pers. Hubungkan ke semua TV di Turki. Siap. Bayangkan Pak, menggugah. Apa kata beliau? Turki ini masih panjang hidupnya. Kita sekarang lagi diuji sama Allah. Ada pejabat jenderal yang mau haus kekuasaan, yang mau mengambil jabatan presiden. Mau dikudeta Pak. Tank-tank sudah menguasai. Tentara ikut jenderal. Bayangkan. Ketika itu apa yang terjadi Pak? Malam hari semua keluar rumah. Apa kata mereka? Lebih baik kami yang mati daripada pemimpin yang soleh yang mati. Bayangkan. Kalau kita kan enggak Pak, kau aja mati kan? Kalau bisa pun hari ini kau mati kan gitu Pak ya. Cepat kau mati, jangan lama-lama lagi. Udah muak kami kan gitu. Kalau yang di Turki beda Pak. Ya Allah, lebih baik kami matikan kami Allah. Ambil nyawa kami Allah. Semua keluar Pak. Walaupun dengan senjata apa yang ada. Ada yang bawa panci, tahu lah ibu-ibu, bawa panci dia. Ayo kata. Akhirnya tank-tank yang besar, yang anti baja itu tumbang semua Pak. Dengan kekuatan cintanya rakyat kepada pemimpin. Takbir. Ini yang sudah hilang dari kita Pak. Mulai dari desa, daerah, gubernur, sampai presiden. Coba saya tanya, siapa yang mendoakan pemimpin-pemimpin kita di pusat? Ada nggak? Ada. Kalau di Turki tiap hari itu Pak. Bagaimana? Itulah namanya presiden, pemimpin yang tidak pencitraan. Bahkan semua negara Islam memberikan hormat kepada Turki. Bayangkan. Maka bisa kita ambil hikmah apa? Sesuai dengan tema kita. Nilai terakhir. Khalifah. Ini memang adalah konsep Rasulullah. Kemudian pemimpin juga. Rasulullah pun pemimpin. Rasulullah pun khalifah. Maka kalau ada yang tidak suka dengan khalifah, kitalah mungkin garis terdepan Pak. Karena khalifah memang konsep Islam. Kalau dikaitkan bisa, digabungkan bisa.
maka khalifah dan pemimpin. Mudah-mudahan doa kita bersama, ya Allah ya Rahman, Allahumma rizukna imaman adilan. Berikanlah kepada kami Allah pemimpin-pemimpin yang adil. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja ya anda semua. Sudah 7:30 Pak ya, enggak terasa. Alhamdulillah lah Pak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah untuk kampung kita, daerah kita, wabil khusus untuk bangsa dan negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pun pulang ini was-was sedikit ini Pak. Udah semua keluar ini kan. Langsung telepon itu, pantau itu. BK-nya itu pantau ikut itu ya. Waduh. Ini saja Bapak-bapak, tapi saya pun enggak gentar. Saya tetap lillahi taala, kita berikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada perkataan tidak pada tempatnya, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.